yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Jabatan Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Saya Uswat dari SMK Negeri 1 Arjasa, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Ini akan melaksanakan pembelajaran praktik untuk memenuhi PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar dengan materi pengolahan hasil perikanan dengan metode pengasapan di kelas 12. Untuk lebih jelasnya, berikut videonya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita tolong Ani untuk memimpin doa teman-teman. Silakan Ani. Sebelum pembelajaran dimulai, saya tetap baca doa bersama-sama. Mulai. Doa selesai. Hadir Miskin. Ani? Hadir. Ani Alia. Hadir. Mana? Dina Aulia. Hadir. Elva Haida. Hadir. Asrina Isaini. Hadir. Kali ini belajar tentang pengawetan ikan. Pengawetan ikan dengan pengasapan. Dengan metode pengasapan. Adapun kompetensi pengetahuannya 3.8 memahami teori pengawetan dan pengolahan hasil perikanan dengan pengasapan. Kemudian untuk yang keterampilan 4.8 pengawetan dan pengolahan hasil perikanan dengan pengasapan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya 3.8 itu menjelaskan teknik produksi pengolahan hasil perikanan dengan metode pengasapan. Indikator selanjutnya 38.2 menetapkan sarana prasarana dengan metode pengasapan. Untuk produksi pengolahan hasil perikanan dengan pengasapan. Nah, selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Untuk keterampilan itu 48.1 itu kalian melakukan teknik pengendalian mutu, ya, melakukan teknik pengendalian mutu olahan hasil perikanan dengan metode pengasapan. Sedangkan indikator selanjutnya yaitu mendesain produk pengolahan. Bu, apa sih tujuan kita mempelajari pengasapan ini? Ya, kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa sih kita kok belajar materi pengasapan ini? Jadi Ibu sampaikan ya, tujuan pembelajarannya yaitu nanti agar kalian itu memahami teknik produksi produk pengolahan hasil perikanan dengan metode pengasapan melalui model pembelajaran project based learning secara lain. Yang namanya project based learning itu nanti menghasilkan sebuah produk bernama ikan asap. Karena ini materinya pengasapan, jadi Ibu sengaja membuat model pembelajaran yang nantinya menghasilkan sebuah produk. Ya, project based learning. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik atau kalian nanti mampu menetapkan sarana dan prasarana untuk produk pengolahan hasil perikanan dengan metode pengasapan melalui model pembelajaran project based learning dengan baik. Sambung project based learning.
Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu melakukan teknik pengendalian mutu dalam proses pengolahan hasil perikanan dengan metode pengasapan melalui model pembelajaran project based learning dengan baik. Selanjutnya, peserta didik mampu mendesain produk pengolahan hasil perikanan dengan metode pengasapan melalui model pembelajaran project based learning. Jadi model pembelajaran based learning itu diulangi kembali nanti menghasilkan sebuah produk karena materinya ikan asap ya atau pengasapan, berarti produknya berupa ikan asap ya, ikan asap. Jadi ikan yang diasapkan itu merupakan bagian dari pengawetan. Kalian mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana sih proses pengolahan ikan asap, kemudian apa saja yang dipersiapkan yang lain. Silakan Ibu telah share link video dari sebuah grup yang beranggotakan kalian semua. Silakan dibuka ya, silakan. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dibuka, dipahami, ya dipahami, dicermati. Karena diasap. Airnya menurun Ibu. Karena diasap sehingga airnya menurun. Jadi tidak dikelola tidak berkembang. Iya, benar. Apa lagi? Ya, kalau kalian itu pernah melihat di pasaran ya, atau di Sumeneb sana, itu kan banyak ikan asap, ikan tongkol yang dijual. Kemudian kalau di pasaran sana itu ada ikan yang tipis-tipis itu kan banyak yang dijual itu tanpa ikan pari gitu ya. Itu tidak matang ya. Maksudnya tingkat kematangannya itu kurang ya karena menggunakan asap. Ada yang dibuat setengah matang kira-kira seperti itu. Nah, karena pada saat akan dikonsumsi itu dihangatkan kembali atau dimasak kembali. Kenapa kira-kira benar yang Widya katakan tadi bahwa karena kadar air dari ikannya itu berkurang
ketika di atas. Ada lagi. Kenapa? Ya, karena kandungan asap. Ya, karena kandungan asap itu mengandung senyawa ya dan ya benar senyawa formaldehid yang bisa mengakibatkan ikan tersebut bisa awet. Ya, asap itu berbeda. Jadi ada kalau misalkan kita melakukan pengasapan itu ada banyak teknik ya. Jadi ada kita menggunakan asap cair, ada yang tradisional kalau misalkan alat-alat sederhana cukup dibakar pakai apa? Yang bukan karena itu tidak menghasilkan asap yang kurang. Ya, kulit kelapa, ya batok kelapa, ya itu asapnya banyak. Jadi untuk pengasapan itu, ya kita bisa menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang bisa menghasilkan asap yang banyak. Kalau misalkan yang menjadi arang itu kan kurang menghasilkan asap. Kalau di tetangga ibu itu ada yang jual pari, ngerti pari? Iya. Pari itu diasap menggunakan itu anunya jagung, dalamnya jagung putih. Ya, itu. Jadi itu asapnya mengepul ya, dan diletakkan agak jauh dari apinya. Ya, jadi parinya itu hanya terkena asapnya, ya. Jadi nanti ketika orang misalnya atau konsumen membeli pari pada penjual ini, itu nanti dipanggang kembali karena itu tidak benar-benar matang. Maksudnya tingkat kematangannya kurang baik. Jadi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, sini. Ya, nanti ya kelompok 1 Ibu bacakan Sisiliana Mulyanti. Ini jadi ketua ya. Kemudian kalau Batu Jana, Ani Awia Nili Fasulakul, Nina Fadila sama Dedi Agustin. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 itu Isnawati, Widya Sari, Omri Safira, Bina Awia dan Widiana. Kemudian kelompok 3 Selasmi Nur Amin Buka, Ani Nurul Hasanah sama Nur Faizah. Kemudian kelompok 4 itu Nur Azmina, Safiana Nur Aziza, Elfa Haidura, Ikmania sama Hasbina Isnaini. Ya, bisa diterima ya? Bisa. Jadi yang ibu sebutkan di awal tadi itu adalah ketua kelompok. Nur Azmina ketua kelompok, Selasmi dan Isna. Itu ya. Selanjutnya ini LKPD. LKPD itu nanti panduan ketika kalian mengerjakan sebuah proyek. Ya, ini membagikan ya masing-masing kelompok. Biasari. Silakan dibaca, bisa dicermati. Siapa lagi? Siapa lagi? Ketua? Azmi. Ya, jangan lupa ditulis anggota kelompoknya setelah dipahami ya. Sama? Silakan. Di LKPD tersebut nanti tidak sama ya, tiap-tiap kelompok itu pengerjaannya tidak sama. Ini iya, nomornya nanti ketika pembelajaran terakhir itu LKPD-nya di sekolah lagi biar nanti ada yang ya silakan diisi, dipahami, di belakangnya juga ya.
dibuat dari proyek tersebut itu minimal 8 menit minimal. Landscape, tapi landscape itu dibuat miring, jangan potret begini ya. Dibuat landscape. Dan bagian itu apa bentuknya pasti itu dibuat naik. Karena kalian kan jadi cantik, bagus. Ya, jadi harus pendek. Jadi kalau kita pendek, malu-malu itu jangan. Ya, kalau masih malu itu bisa. Seperti belum minimal 2 menit. Ya, karena sudah mengerti, mari kita menuju ke lokasi. Mempresentasikan apa saja data yang kalian hasilkan ketika kalian membuat ikan asap tersebut. Silakan kelompok 1, silakan Susindiana Mulyati dan kawan-kawan boleh silakan. Dan silakan disimak dengan baik, nanti membuat pertanyaan dan ditunjuk siapa yang bertanya yang dinilai. Ini apa? Seluruh peserta harus aktif dalam presentasi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini presentasikan hasil dari metode pengasapan. Jadi kami melakukan pengasapan mulai dari jam 8:23 menit. Kemudian kita melakukan kami proses menggunakan alat pengolahan ikan, wadah, sabuk kelapa, korek api, terus berwarna putih seperti warna ikan biasanya. Lalu pada jam 8:48 ikan terjadi perubahan menjadi setengah matang. Ya, kalau sudah setengah matang ikan dibalik agar ikan matang dengan sempurna.
pada jam 9:10 ikan sudah matang dan berwarna kuning kecoklatan. Dan ternyata hasilnya sangat bagus, tidak ada kerusakan karena kami menggunakan alat pemanggangan besi untuk mengasap ikan dan juga rasanya enak kayak ada manis-manisnya. Kita melakukan proses pengasapan selama kurang lebih 37 menit. Saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati dari kelompok 2. Jenis ikan apa saja yang kalian gunakan untuk diasap? Jenis ikan tambak. Ya, tentang pengasapan ikan yang silakan buat pertanyaan ke itu teman-teman. Ya, silakan yuk. Silakan. Ya, jadi semuanya itu harus. Bagaimana cara menghasilkan dapat yang baik? Oh iya, bagaimana proses pembuatan ikan asap yang baik? Bagus ya. Terima kasih Bu. Silakan dijawab kelompok 1. Ya, cara membuat ikan asap yang baik itu seperti apa? Silakan dijawab. Bagus. Ya, itu minimal 2 jam itu. Nah, karena kita ini tadi kelompok 1 sampai kelompok 4 itu adalah metodenya eksperimen, ya percobaan, coba-coba saja. Jadi mungkin ikan yang dihasilkan, ikan asap yang dihasilkan itu kurang bermutu baik lah, karena kadar air, kandungan air yang terdapat pada ikan tersebut, ya itu masih banyak di dalamnya. Jadi prosedur pembuatan ikan asap yang baik harus mengikuti langkah-langkah yang prosedur kerjanya itu diikuti dan minimal 2 jam. Kemudian ya biasanya kalau yang metode seperti yang tadi itu asapnya kan kemana-mana kan ya. Nah itu biasanya itu ada peralatan untuk memperangkap asap ya seperti brand itu biasanya seperti itu sih. Ada lagi silakan. Ya silakan mulai juga. Ya. Apakah semua jenis ikan bisa dibuat ikan asap? Ya. Jadi pada umumnya ya ikan pada dasarnya itu semua ikan bisa diasap ya. Ikan paus sebenarnya saja silakan. Apa membutuhkan bahan bakar yang banyak ya. Hanya saja di sini kan kita konteksnya atau pembahasannya yaitu ikan yang bisa dimakan kira-kira seperti ini. Ya. Jadi ini hasil pengasapan kami dari kelompok 1. Yes, gaya ya. Silakan Dina buat pertanyaan ini. Ya. Ya. Dina silakan ya ditunggu kelompok 1 untuk membuat pertanyaan. Ikan panggang biasa. Kalau ikan asap itu kan menggunakan asap, tidak menggunakan apinya. Kalau ikan panggang biasa itu kan menggunakan apinya. Yang dipanggang. Ya. Ya. Ada lagi. Oh iya silakan juga. Betul lah orang boleh lah. Nah, silakan jawab. Jenis kayu apa saja yang dapat menghasilkan asap banyak? Tempurung, juga membunuh pesan kayu burung jadi. Kayu yang banyak jamnya lebar itu bisa digunakan untuk mengasap. Coba ya asapan. Sampai cerita Iya. itulah pokoknya. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pengasapan tadi. Pertama, ikan yang akan diolah menjadi ikan asap terdiri dari berbagai ukuran dan tingkat kesegaran. Ikan tidak usah disiangi dan dicuci bersih dengan air mengalir. Ikan yang telah dicuci, tiriskan kemudian ditimbang. Buatlah larutan garam dengan konsentrasi 12 sampai 20%. Kemudian ikan dalam larutan garam selama 12 menit. Tiriskan ikan setelah proses pengarahan selesai. Buat api kelapa atau kayu sampai kelapa. Asap ikan dengan suhu 85 sampai 100 derajat Celcius selama 40 menit. Ikan yang sudah selesai diasapi dikeluarkan dari alat pengasapan dan dididihkan. Lakukan pengamatan sensoris terhadap ikan asap yang dihasilkan. Bisa buat ikan pada
adalah ikan dan air untuk mencuci ikan. Kita memulai proses pengasapan pada jam 8.23. Pada jam 8.30 ikan ditaruh pada asap. Pada jam 8.40 ikan mengalami perubahan warna kekuningan. Pada jam 9.07 ikan asap mengalami perubahan warna kuning kecoklatan. Itu menandakan ikan hampir matang. Pada jam 9.24 ikan asap sudah matang. Jenis ikan yang kita pilih adalah ikan ketambak dan ikan malabar. Rasa ikan yang sudah kita asap enak dan seterusnya. Jadi kita mengasap ikan selama 51 menit. Oke, untuk kemudian apa pertanyaan? Menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mutu ikan asap. Silakan. Faktor yang mempengaruhi mutu ikan asap itu apa? Jadi faktor alat itu kita harus menggunakan alat yang bagus agar mutu ikan tidak mengalami kemunduran mutu. Lanjut. Dan ikan yang kita gunakan itu harus kita segar untuk menghasilkan rasa yang enak. Terus kayu yang kita gunakan itu harus kayu yang banyak mengeluarkan asap agar proses pemasakan tidak mengalami kemunduran mutu. Di jawabannya itu yang pertama mutu dari ikannya ya. Ikannya itu harus segar. Kemudian perlakuannya ya. Perlakuan ketika melakukan pengasapan itu seperti apa? Metodenya ya. Metode pengasapannya itu seperti apa? Ya, kalau misalkan menggunakan apa ya, kalau misalkan menggunakan peralatan yang semi modern itu mungkin hasilnya akan lebih bagus. Ya, tergantung pada perlakuan kita. Kalau misalkan perlakuannya seperti yang tadi, ya itu mungkin kandungan gizi atau kualitasnya itu di bawah sekali. Kalau misalkan menggunakan peralatan yang lumayan modern, itu mungkin kualitasnya bisa bagus sehingga kandungan gizi yang ada dalam ikan itu juga bagus. Kira-kira seperti itu. Ya, sudah? Ya, terima kasih pada kelompok 2 kita bertemu dulu. Ya. Lanjut ke tiga siapa? Selanjutnya kalian mengemukakan pengalaman selama penyelesaian proyek pembuatan ikan asap. Silakan atau berdiri di bangkunya, silakan berdiri di bangkunya. Mulai dari sesi. Pengalaman ini ya. Di situ, stop di situ kan. Ya. Selama melakukan pengasapan kita jadi tahu teknik dan cara melakukan pengasapan. Selama kita melakukan pengasapan kita juga jadi tahu perbedaan ikan yang tidak diasap dengan ikan yang diasap. Dan kita merasa sangat senang karena kelompok kami kompak meskipun kami bukan dengan asap. Dan juga hasil dari pengasapan kita berhasil mendapatkan tekstur
mutu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah? Ada yang ingin ada? Tidak ada? Baik, kelompok 2. Pengalaman kelompok 4 adalah kurang puas dengan eksperimen yang diterima masyarakat hari ini karena hasilnya tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Tapi meskipun gagal, kami bisa tahu bagaimana cara melakukan eksperimen yang baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semua kelompok karena sudah berpartisipasi aktif dalam kelompok-kelompoknya. Nah, selanjutnya ya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Anda tentang masak ini, ini kalian merupakan selembaga. Nah, tesnya itu Ibu beri waktu cuma 10 menit. Ya, yang pertama, Semua Ibu. selembaga kelas Satu kelompok apa satu orang? 1 orang. Nggak boleh kesana kemari jawab sendiri semua. Ya. 2 ikan asapnya di sini. Baiklah, sudah semua ya. Pembahas tesnya sudah selesai semua. Izinkan Ibu mereview sedikit tentang pembelajaran kita kali ini. Ya, jadi asap yang telah kalian buat itu semuanya berjalan dengan lancar. Hanya saja ada beberapa kelompok yang ikan asapnya itu kualitasnya sedikit buruk lah. Yaitu kelompok 4 dan kelompok 2 ya. Kelompok 4 dan kelompok 2 itu kenapa sebabnya? Karena kelompok 2 dan kelompok 4 itu yang insang dan kawan-kawannya itu tidak dibuang, sehingga baunya itu agak sedikit busuk ya, kira-kira seperti itu. Ini karena pembelajaran kita itu adalah metode eksperimen, jadi sebaiknya ya metode pembelajaran kita itu adalah percobaan. Jadi sebaiknya ketika membuat ikan asap itu insang dan kawan-kawan itu dibuang agar menghasilkan ikan asap yang berkualitas baik. Kira-kira pembelajaran selanjutnya ya di pertemuan berikutnya itu akan memasuki kompetensi dasar baru ya, yaitu pengolahan ikan dengan teknik lainnya. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum.